Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir kembali bersama-sama di dalam acara kitab Kajian Islam, Ilmu Pengetahuan, dan Peradaban. Dan hari ini kita mengambil topik yang sangat menarik, insya Allah, dengan narasumber Bapak Dr. Suharno. Bapak Ibu sekalian, topik kita adalah Piagam Madinah sebagai rujukan atau sebagai referensi perlindungan kelompok lemah dalam masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa belajar dari apa yang pernah terjadi di masa Rasulullah tentang perlindungan terhadap masyarakat lemah. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara ini kita rekam. Jadi insya Allah meskipun hadir belum banyak, tapi tetap insya Allah ini akan menjadi manfaat dan nanti pada waktunya akan diupload dan bisa diakses oleh siapapun secara lebih luas. Monggo, tanpa berpanjang lebar, saya akan mempersilahkan Pak Suharno untuk memulai diskusi kita hari ini, dan insya Allah diskusi nanti akan berlangsung sampai pukul 6.30. Monggo, Pak Suharno, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya cintai, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan yang mulia pagi ini kita masih dapat bertemu, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur. Kita mari gunakan sama-sama untuk memenuhi hidup di jalannya, karena sesungguhnya kebahagiaan itu ketika kita bisa hidup berada di jalannya. Mari kita laksanakan, termasuk kajian pada pagi hari ini dalam rangka untuk mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian sebagai hamba. Jadi ketika kita ini beramal, beribadah, menjalankan takwa dalam rangka untuk mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dalam hadis An-Nawawi, ya, Arba'in An-Nawawi, jadi silahkan nanti dibaca, dicek, hadis ke-38 ya. Ini hadis-hadis yang sahih Bukhari, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mencintai hambanya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Allah itu merelakan samaan. Samaan itu apa? Pendengarannya. Pendengarannya itu untuk dijadikan oleh yang jadi hambanya itu untuk menjadi pendengarannya. Wa basarahu allati yubsiru bih. Penglihatannya untuk dijadikan oleh hambanya itu. Ya, saya kira tidak secara murni seperti itu ya, tapi betapa seseorang hamba yang sudah dicintai itu oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa di backup ya. Wa yadahul ladzi yabtisu biha ya. Tangan Allah itu akan dijadikan tangannya oleh hamba tersebut ya. Ya.
waris lahul lati yamsi biha. Kaki Allah itu akan dijadikan akan menjadi kakinya untuk digunakan untuk berjalan kemana. Jadi luar biasa. Walain sa'alani la'utiyannahu. Jadi apabila dia minta sesuatu maka akan aku kabulkan, kata Allah. Walain ista'adani la'uidannahu. Ketika dia minta perlindungan maka akan aku lindungi. Luar biasa ini. Jadi bagi seorang hamba, kalau kita bisa menetapkan hati kita menjadi orang-orang yang pecinta Allah, ya, itu luar biasa. Jadi kalau kita tadi berangkat subuhan, itu tidak sekedar mencari karunia Allah yang berupa seperti sholat malam semalam suntuk, pahalanya kan seperti itu ya. Tapi kita berangkat itu sambil saya ingin, ya Allah saksikan saya mendatangi panggilanmu untuk meraih cintamu. Jadi kalau seperti itu hemat, indah. Termasuk sodakoh. Sodakoh itu kalau dalam Quran kan Allah lipat gandakan ya. Tapi bagi orang yang cinta pada Allah Subhanahu wa taala, sodakoh ini dijalankan untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujahadah, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Nah, ketika saya menyampaikan di dalam sebuah khutbah tentang sodakoh yang saya jalankan juga dengan sungguh-sungguh, itu kemudian ada jamaah yang merekam dan melaksanakan itu. Pada periode sekian waktu lagi saya khutbah di situ lagi, orang itu datang. Pak, saya terima kasih. Saya dulu menjalankan sodakoh sebagaimana khutbah Bapak yang lalu. Luar biasa, Pak. Loh, kenapa? Saya itu ada mahasiswa, dia seorang dosen. Ada mahasiswa datang kepada saya, minta bantuan, akan pulang tidak punya uang. Maka saya juga ingin sungguh-sungguh dalam bersodakoh itu. Saya dalam dompet saya tidak ada uang, Pak. Akhirnya saya cari di saku-saku celana, baju itu saya cari semua. Masih ada, Pak, 15.000. Jadi 15.000 bagi saya saat itu uang sungguh-sungguh, yang lain tidak ada. Luar biasa, Pak. Saya ya kita tidak ingin cari yang semua seperti itu semua ya. Tapi betapa Allah Subhanahu wa taala itu menilai orang yang sungguh-sungguh itu dengan luar biasa. Orang tersebut suatu saat dipanggil oleh seorang tokoh, Mas, kamu sudah punya rumah belum ya? Belum, Pak. Ini kontrak ini. Datang ke rumah. Akhirnya seorang tokoh itu membawa kresek keluar itu ya. Mas, ini ada uang sekian juta. Silahkan gue tuku omah iki untuk. Jadi dia nangis itu, Masya Allah, saya teringat khutbah saya itu. Saya menjalankan sedekah dengan sungguh-sungguh, hanya segitu besarnya. Ternyata Allah luar biasa, gandakan yang luar biasa. Jadi akhirnya saya ingin sampaikan bahwa saat ini saya, maaf ya, walaupun belum menyampaikan Piagam Madinah, tapi cerita dulu. Saya hari ini saat ini adalah ulang tahun ya, ulang tahun ke-7 operasi otak saya. Operasi otak saya di Surabaya karena Jogja belum ada dulu. Saat itu luar biasa sakitnya. Nah, ketika mau operasi itu tim dokter memberitahu kepada saya, Pak Arno,
ini operasi sekarang yang kanan. Ternyata di yang kiri Bapak juga ada sedikit, bukan sedikit, ada tumor. Yang kanan ini trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia itu saraf yang bersangkut, yang harus dipisahkan di otak itu. Nah, yang kiri ini ada tumor, harus diambil ini. Oh, kenapa tidak sekarang sekalian, Pak? Oh, nggak bisa, bahaya. Harus paling cepat setahun lagi. Setahun lagi nanti ke sini lagi operasi. Nah, betul setelah operasi saya selesai, dan singkat cerita, belum ada 1 tahun, saya sudah mulai sakit. Sudah mulai sakit. Saya mau pingsan, mau jungkel. Ketika saya masih ada di Unggulharjo ya, ketika pernah saya lewat di jalan Tamsis itu, mau jungkel itu, sakit. Nah, akhirnya saya ini, maaf cerita ini semoga menginspirasi ya. Saya panggil istri. Saya mikir begini, saya ini seandainya nanti saya operasi lagi mungkin tidak lama saya akan mati ya. Makanya saya merefleksi, merenungkan amal saya selama ini kayaknya juga banyak yang tidak ikhlas gitu ya. Ada yang pamer dan sebagainya. Saya akhirnya memutuskan akan sedekah yang banyak, barangkali ini nanti untuk bekal kematian. Untuk bekal kematian. Dah, ini kalau untuk menutup amal-amal yang kemarin tidak ikhlas, saya ini akan sedekah banyak. Nanti kalau mau mati, ya semoga ini bisa menggantikan. Saya sampai sekarang alhamdulillah, saya anak-anak yatim itu, asuhan saya itu di desa sana 9 orang, saya kasih uang yang ya melebihi gaji saya saat itu ya. Akhirnya saya begitu rasakan kok ini sudah semakin nyaman, dan akhirnya saya teruskan. Dan yang luar biasa, selain ini sudah 7 tahun alhamdulillah, saya rasakan ini sudah tidak ada mungkin ya, karena sudah tidak terasa apa-apa. Jadi saya menganggap ini sudah sembuh ya. Yang oleh dokter, saya dipantau terus dari Surabaya sekarang. Bagaimana Pak Arno? Karena tahunya dia saya harus sudah operasi. Alhamdulillah sehat Pak. Jadi sampai sekarang saya masih sudah tidak merasakan apa-apa ya. Dan saya teruskan itu ya, sedekah, dan saya merasa Allah sungguh memberikan kenyamanan. Oleh karena itu mari kita berislam ini juga sekaligus ilmu, sekaligus menjadi jalan hidup kita, jalan yang kita amalkan setiap hari, yang bisa kita sekaligus kita rasakan kebahagiaannya bersama Islam. Nah, Pak Suharno termute itu, kepencet itu mute-nya. Oke, kalau tadi dengar enggak yang tadi ya? Sampun lebih mawon. Oh iya ya. Oke, saya akan sampaikan sekarang materi saya ya. Sampun. Nah, monggo mungkin di full screen mawon. Oke, nuwun sewu, mohon maaf ini agak lambat laptopnya. Piagam Madinah sebagai rujukan pelindungan kelompok lemah dalam masyarakat. Kenapa saya berkepentingan untuk kemarin menghapus ya masyarakat kelompok lemah dalam masyarakat Islam ya? Karena nilai, saya harap bisa menjadi nilai jual yang bahwa di seluruh masyarakat itu bisa mau mengambil pelajaran dari sana ya, mau mengambil pelajaran dari sana, sekaligus untuk supaya klaim-klaim perjuangan hak asasi manusia di dunia ini tidak hanya mengandalkan pejuang-pejuang HAM dari Barat ya. Saya kalau ngajar hak asasi manusia sudah saya masukkan dari Piagam Madinah ini ya.
Kalau F.D. Roosevelt itu menyampaikan ya freedom from here, freedom from want dan sebagainya, itu sudah dianggap sebagai pejuang hak asasi manusia. Nah, ini Piagam Madinah ini konstitusi pertama di dunia yang tertulis ya. Jadi konstitusi tertulis pertama di dunia sekaligus memberikan pasal-pasal perlindungan kepada masyarakat yang lemah ya. Dan sekaligus oleh Rasulullah dijalankan dalam kehidupan bernegara. Jadi makanya kita bisa mencontoh dan kita bisa mendeklar ya bahwa pejuang hak asasi manusia itu Rasulullah justru menjadi yang pertama ya. Jadi bukan F.D. Roosevelt dan sebagainya dan yang sering didengungkan pejuang hak asasi manusia di Barat itu. Nah, bahkan konstitusi tertulis pertama di dunia adalah Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah itu Sohifah Madinah ya, atau piagam yang merupakan konstitusi negara tertulis yang pertama di dunia, the first written constitution in the world. Kaum Yahudi dan Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Jadi Rasulullah ingin menata kehidupan masyarakat Arab pada saat itu yang sering terjadi kehidupan yang saling hidup dalam klan-klan, hidup dalam bani-bani yang tidak rukun. Ya. Rasulullah satukan dalam satu wadah negara Madinah dengan Piagam Madinah. Yang luar biasa dengan penataan Piagam Madinah itu, akhirnya Madinah menjadi satu masyarakat negara yang tertata dan melampaui sekian ratus tahun kesuksesannya, kesejahteraannya, juga keamanannya bisa dicontoh dalam kehidupan masyarakat yang di tahun-tahun ratusan tahun ke depan. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Jadi memang Piagam Madinah ini ada 47 pasal ya. Itu menjamin orang-orang yang mau bersungguh-sungguh hidup rukun dan ada pengecualian di paling bawah itu ya. Nanti piagam ini tidak memberikan jaminan bagi orang-orang yang zalim dan jahat, khianat gitu ya. Jadi kehidupan masa Rasulullah itu tidak memberi tempat bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang berkhianat ya, berkhianat. Nah, Piagam Madinah ini menjelaskan bentuk negara, mengatur hubungan antar kelompok ya. Nanti kalau teman-teman butuh Piagam Madinahnya bisa kita share ya. Hak dan kewajibannya kepada negara, kehidupan beragama, asas peradilan, dan sumber hukum, dan lain sebagainya. Ya. Selain mengejawantahkan konsep kenegaraan, ya, jadi berupa al-ummah, al-muslimah, ummah muslim ya. Juga isu kemajemukan. Ya. Jadi Madinah sudah memberikan contoh. Ya. Isu kemajemukan itu terpelihara, terjaga, teramankan. Kehidupan yang memberikan jaminan kepada berbagai kelompok yang ada itu aman ya. Karena Piagam Madinah itu dalam bahasa Jawa itu ngesuhi. Pasal-pasalnya itu ngesuhi terhadap berbagai kelompok yang ada itu yang sudah sepakat untuk hidup ada di dalam Madinah itu semua dijamin. Kelompok-kelompok minoritas kalau ada yang menjadikan hidupnya tidak nyaman itu dijamin oleh Rasulullah, oleh pemerintahan
negara Madinah yang dituangkan di dalam Piagam Madinah itu. Ke dalam 47 pasalnya itu. Jadi luar biasa ini. Siapapun yang tinggal di dalamnya nyaman. Ya. Dari 47 pasal Piagam Madinah, ya, terdapat sekitar 24 pasal ya yang menyebut kaum Yahudi. Jadi Yahudi itu minoritas. Tapi di dalam piagam itu disebut sampai 24 pasal ya. Saking memberi jaminan ya, aman. Ya Rasulullah tahu ya, karena Yahudi ini kalau tidak istilahnya digenggam itu menjadikan masalah ya. Menjadikan masalah. Oleh karenanya justru Rasulullah memberikan pagar yang pasti ya, sehingga tidak macam-macam, sehingga mereka aman dan tidak ganggu, dan kehidupan negara menjadi tidak terganggu olehnya. Status kewarganegaraannya, kebebasan beragama, tanggung jawab bersama dan dalam sosial ya, ekonomi dan keamanan, kebebasan berpendapat dan keadilan. Jadi nah, berdasarkan teks Piagam Madinah ya, yang direwatkan oleh Ibnu Ishaq dalam As-Sirah An-Nabawiyah dalam jilid 2 halaman 94 sampai 96 ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, menyatakan ya, wa inna Yahuda bani Auf ummatan wal mu'minin ya. Sesungguhnya Yahudi Bani Auf ya, adalah satu umat bersama kaum mukminin. Jadi dijamin satu umat, ya, satu perjuangan, ya, satu wadah. Ya. Nah, dengan pengakuan ini otomatis kaum Yahudi memperoleh hak selayaknya warga negara. Jadi orang-orang Yahudi dengan kehidupan yang semacam ini juga banyak yang masuk Islam ya, dengan kehidupan yang nyaman, dengan kemudian menaruh percaya ya kepada Rasulullah gitu ya. Salah satu yang terpenting adalah adanya kebebasan beragama. Lil Yahudi dinuhum walil muslimin dinuhum awalihim wa anfusuhum ya. Kaum Yahudi menjalankan agamanya sendiri, sebagaimana kaum Muslim juga menjalankan agamanya sendiri. Ini berlaku bagi orang-orang yang terikat ya, hubungan dengan Yahudi dan diri Yahudi dan mereka sendiri itu. Jadi memang sebaiknya ya, kalau kita mungkin nanti siapapun yang mengelola negara ini, pihak-pihak yang bisa menjadi pengganggu itu lebih baik diselesaikan di depan ya. Lebih baik diselesaikan di depan. Jadi Rasul sudah tahu ya dari awal dalam mengelola negara, dalam membentuk negara, siapa-siapa yang akan menjadi pengganggu ya, itu dari awal sudah dipagari, ya. Sudah diberikan jaminan, sudah didudukkan dengan baik, sudah diberikan termasuk perlindungan seandainya dia dalam kondisi terancam ya. Jadi Yahudi yang ada di Madinah yang sudah sepakat dalam kehidupan menyepakati konstitusi Piagam Madinah ini, kalau kemudian ada pihak luar yang menyerang Yahudi, Muslim juga membantu untuk melindungi. Jadi, dengan adanya jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama ini, kaum Yahudi Madinah dapat menjalankan kegiatan keagamaannya dengan tenang di lingkungannya. Begitu juga dengan pendidikan, ya. Sekolah-sekolah Yahudi yang disebut dengan Bait al-Midras, gitu ya, beraktivitas sebagaimana biasanya, bahkan semakin giat. Jadi tidak dimatikan, jadi beraktivitas semakin giat dari sebelumnya karena terpacu
dengan kehadiran Islam di Madinah. Ya mungkin merasa berfastabiqul khairat itu ya. Jadi yang penting diberikan kehidupan yang aman ya. Dan ini ternyata efeknya bukan untungnya itu sampai ke depan. Bahkan Islam kalau dunia ini jujur ya, dunia ini jujur dalam mengkaji sejarah dan kehidupan termasuk Piagam Madinah, orang akan menjadi tahu. Dan Rasulullah saya kira memang sudah memperoleh informasi dari Allah ke depan ini Islam akan berkembang ke penjuru barat dan timur ya, sehingga bisa dilacak ya. Bisa dilacak, ada informasi yang sangat baik bagaimana Rasulullah itu menjalankan dirinya sebagai Rasul dan dirinya sebagai manusia, menjalankan tugas kenegaraan ya, dan memimpin umatnya itu sangat luar biasa ya. Menjadi sulit dicari celah kekurangannya. Yang mestinya para orientalis barat juga mau mengambil pelajaran tentang indahnya Piagam Madinah ini. Nah, Ibnu Ishaq ya, menyebutkan Rasulullah SAW pernah berkunjung dan masuk ke sekolah Yahudi untuk berdialog dengan para ahbab pemuka Yahudi itu ya. Begitu juga Abu Bakar ya, radhiyallahu an ya, dikabarkan pernah masuk ke dalam midrash dan mendapati banyak sekali orang di sana. Jadi, biasa Rasul dan sahabat-sahabat itu melakukan ya kunjungan, dialog, ya, menyapa ya. Ya ini saya kira menunjukkan betapa Islam saat itu sebagai mayoritas itu sangat memberikan kehidupan yang nyaman bagi yang lemah di sana saat itu Yahudi dan Nasrani. Terkait dengan keamanan kota Madinah ya, kaum muslimin dan Yahudi harus bahu-membahu ya. Kaum muslim tidak akan membiarkan Yahudi diserang musuh dari luar, dan begitu juga sebaliknya. Dalam teks Piagam Madinah Nabi SAW bersabda, wa inna bainahum annas. Ya. Ini ketutup ini gimana? Alaman dama yatrib ya. Kaum muslim dan Yahudi saling menolong dalam mempertahankan Madinah dari serangan pihak luar. Jadi kalau sudah sepakat dalam perjanjian, dalam konstitusi satu negara, maka siapapun akan menjadi dihadapi bersama kalau ada musuh dari luar. Jadi ketika Muslim diserang juga Yahudi harus ikut ya. Nah, hanya nanti suatu saat lama-lama Yahudi itu menunjukkan keasliannya ya. Akhirnya banyak yang berkhianat ya. Rasulullah kemudian tegas dalam proses nanti akhir di perjalanannya. Tapi betapa Rasulullah sudah memberikan contoh yang luar biasa, kehidupan mengatur juga memperhatikan yang masyarakat yang lemah, dan menunjukkan betapa Rasul itu tidak seperti yang digambarkan orientalis barat yang Islam itu menyiarkan dengan pedang gitu ya. Wong yang sudah dalam satu negara saja Yahudi dan Nasrani tetap mereka beragama yang seperti itu dibiarkan kok, diberikan keleluasaan, dilindungi dalam satu negara. Jadi luar biasa. Karena itu baik Muslim maupun Yahudi sama-sama berkewajiban menanggung beban biaya perang untuk mempertahankan Madinah dan dari serangan musuh. Wa innal yahudu yungfikun wa ma'al mu'minin wa madamu muharrabin. Sesungguhnya kaum Yahudi dan kaum mukminin sama-sama menanggung biaya perang bila diserang dari musuh. Jadi sudah sepakat dalam kehidupan satu negara ya, apa-apa
junjung bareng ya, ditanggung bersama. Dari penjelasan sebagian pasal Madinah ya, piagam Madinah yang menyangkut kaum Yahudi, ya, tampaknya sejak awal Rasulullah SAW menghendaki ya, terbangunnya tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis di Madinah. Sebegitu memahami orang Yahudi Nasrani sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa karakternya, sehingga konstitusi Madinah itu disiapkan sedemikian rupa ya, untuk memberikan pagar, sekaligus untuk memberi perlindungan dan tidak terjadi chaos ya, tidak terjadi Muslim yang mayoritas membantai Yahudi dan Nasrani, tidak terjadi itu sama sekali. Ya, bahkan dilindungi. Pendekatan persuasif Nabi dengan menyebut kaum Yahudi bersama Nasrani sebagai ahlul kitab itu ya, berdampak antara lain lelaki Muslim masih dibolehkan menikahi wanita Yahudi dan daging hewan sembelihan Yahudi halal dimakan oleh Muslim ya. Dengan menyebut Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab ya saat itu. Jadi ya nanti ini mungkin jadi perdebatan, silahkan ya nanti bisa didiskusikan. Nah ini empiris toleransi ya. Prinsip-prinsip keadilan dan apresiasi yang tinggi terhadap fakta pluralitas masyarakat telah menjadikan masyarakat profetik Madinah tampil melampaui zamannya. Tampil melampaui zamannya. Yang syarat dengan tribalis Arab saat itu. Jadi masyarakat Arab yang sering terjadi serang-menyerang, bunuh-membunuh, itu sudah sama sekali tidak terjadi sejak diatur dengan kehidupan dengan piagam Madinah itu. Jadi ini dianggap kehidupan yang sampai melampaui zamannya, bahkan mungkin sekian ratus tahun yang akan datang. Dengan penataan Rasulullah ini sudah membuat sebuah lompatan ya, membuat lompatan kehidupan yang aman di dalam menata negara. Terhadap hak-hak non-Muslim, zimmi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menzolimi ya, non-Muslim yang terikat dalam perjanjian ini dengan Islam, menghinakannya, melebihi dengan di luar batas kemampuannya, atau mengambil hartanya tanpa kerelaannya, maka akulah lawannya pada hari kiamat kelak. Luar biasa ini. Mana ada pemimpin negara sedemikian menjadi membackup ya, untuk menjadi backup atas keadilan ya. Bahkan seandainya yang terjadi itu yang mendolimi itu Muslim terhadap non-Muslim pun, Rasulullah berada di tengahnya, akan menjadi lawannya. Luar biasa ini. Betapa Rasulullah itu adilnya bukan main ya. Memberi contoh luar biasa. Beri contoh luar biasa. Jadi saya kira titik ini diantaranya ya, yang melampaui batas-batas hak asasi manusia dunia sekarang ini ya. Maaf tadi kalau tokoh-tokoh hak asasi manusia dunia, F.D. Roosevelt itu misalnya freedom from fear, bebas dari ketakutan, bebas dari berkeinginan, merdeka ya, itu sudah dianggap sebagai pejuang-pejuang hak asasi manusia ya. Itu Rasulullah melampaui itu semua, bahkan menjalankan dalam kehidupan real ya, tidak hanya di dalam slogan tapi sudah menerapkan langsung dalam
kehidupan bernegara, siapa yang mendolimi, ini kan kelompok lemah, mendolimi kelompok lemah. Yang sudah sepakat dalam perjanjian ini kemudian didolimi, itu Rasulullah akan menjadi membackup, melindungi ya. Bahkan ancamannya, maka akulah lawannya pada hari kiamat kelak. Islam selalu memberikan perilaku karakter yang selalu ukurannya itu tidak hanya dunia, tapi sampai akhirat. Sehingga orang itu harus berpikir sungguh-sungguh untuk tidak main-main ya, untuk tidak pura-pura, untuk tidak munafik ya. Bahwa sekarang kita pura-pura baik, tapi sebetulnya dalamnya tidak baik. Ya. Tidak ingin itu Islam. Serius ya, sampai akhirat ya, sampai perlindungan itu sampai akhirat. Jadi kalau yang mendolimi seperti itu, ya dilawan Rasul sampai akhirat. Sampai seperti itu, Rasulullah luar biasa saya kira. Jadi perilaku seperti ini saya kira melampaui batas hak asasi manusia yang seperti sekarang itu didengungkan Barat ya. Melampaui itu semua. Perlindungan Islam itu terhadap hak asasi manusia melampaui itu semua. Barang siapa membunuh seorang dari ahli dhimmah. Jadi ahli dhimmah itu siapapun orang jiwa yang sudah sepakat dalam kehidupan Madinah ya, itu adalah ahli dhimmah. Siapapun, Muslim, non-Muslim, Yahudi, Nasrani, itu orang-orang dalam ahli dhimmah. Ia tak akan mendapatkan wanginya surga ya, barang siapa yang membunuh seorang dari ahli dhimmah. Orang yang sudah disepakati akan hidup rukun ya, kok dibunuh ya. Jadi tidak hanya Muslim. Padahal wanginya surga itu bisa didapatkan dari jarak perjalanan selama 70 tahun. Hadis riwayat Nasai. Jadi Rasulullah memang memberikan tekanan kehidupan ini tidak hanya mencukupkan untuk urusan-urusan dunia saja, tapi ke akhirat ya. Nah dalam konteks keindonesiaan, saya kira pernah terjadi Pak Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dianggap sosok berpikiran maju terbuka dengan toleran, juga mempraktekkan toleransi hidup, membuat Dr. Sutomo saat itu ya, seorang elit priai Jawa dan salah seorang pemimpin Budi Utomo kepincut dengan Muhammadiyah dan bersedia menjadi advisor ya, Hosdestur Muhammadiyah ya, saat itu. Ya. Saya kira ini sudah hal-hal lain ya. Jaminan konstitusi dan pendekatan-pendekatan persuasif yang dilakukan Rasulullah menunjukkan toleransi yang tinggi kepada kaum Yahudi, tapi seiring perjalanan waktu, kaum Yahudi melihat masyarakat Muslim sebagai ancaman, bahkan musuh. Ya. Sejumlah individu Yahudi membuat kericuhan dan menyebarkan permusuhan. Ya, ini mulai muncul aslinya lagi ya. Yahudi dan Nasrani mulai banyak memfitnah ya. Sudah banyak memfitnah, sering mengajukan keributan ya. Bahkan menunjukkan di depan mata ya, juga termasuk memfitnah. Ini pasal kehidupan berikutnya ya. Ini bukan pasal Piagam Madinah, tapi era kehidupan Yahudi setelah itu lama-lama menjadi muncul keiriannya, maka bagaimana nanti sikap Rasulullah juga tegas sekali, merusak kios-kios di pasar ya, baru ya, milik Muslim ya, dan sebagainya. Ini sempat menjamu musuh dan sebagainya. Jadi mulai menunjukkan mengingkari pasal-pasal Piagam Madinah ya. Maka
Rasulullah mulai melakukan perlawanan. Sikap permusuhan yang digalang oleh para pemuka Yahudi ya, semakin dipertajam ya, para penyair ya saat itu ya, ada Marwan, Abu Afaq dan sebagainya, mereka sudah membuat sindiran-sindiran dan sebagainya, melontar bait-bait menghina Islam dan sosok Nabi ya. Nah ini sudah mulai ya. Nah kita juga bisa mencontoh nanti bagaimana Rasulullah tegas terhadap Yahudi dan Nasrani yang sudah berkhianat. Nah ini nah, dalam kondisi seperti ini, Nabi pun bersikap tegas. Tantangan Bani Qainuqa ya, dijawab dengan tegas, dihadapannya dengan perang. Ya, kalau memang sudah punya banyak yang berkhianat ya Rasulullah mengajarkan ketegasan. Jadi dan sebagainya. Setelah itu Rasulullah mengambil sikap dengan ketegasan terhadap Yahudi dan Nasrani yang melampaui batas penghinaan dan sebagainya. Saya kira itu dulu, Mas. Oke, terima kasih Pak Suharno atas materi yang telah disampaikan. Sangat menarik saya kira. Banyak pelajaran, saya sendiri banyak belajar gitu dari apa yang disampaikan oleh Pak Suharno. Nah, jamaah sekalian, silakan Pak Ahmad Ramadhani Surya Putra. Nah, Mas Doni, silakan. Langsung ternyata. Saya kira. Jadi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk yang ya Mas Suharno ini sejak dulu nggak berubah ya, awet muda juga ini. Saya tahu sejak zaman SMP itu karena sering main ke rumah saya dulu. Ketemu Bapak sih, bukan ketemu saya. Ini Mas Ramadhani di mana atau tinggalnya? Saya Pak Dawami dulu. Oh iya. Jadi apa? Pertanyaan pertama sebenarnya seberapa lama sih umur dari Piagam Madinah? Karena kalau misalnya tadi disampaikan bahwa Kanjeng Nabi itu tokoh HAM lah kira-kira seperti itu dengan bukti Piagam Madinah, tapi kita juga tahu bahwa fakta sejarah itu paling tidak pasca Ali itu sudah tidak ada konteks, ya itu sudah kerajaan lah kira-kira gitu ya, sudah kerajaan, sudah dinasti-dinasti kembali ke tribal state lah kira-kira seperti itu. Mungkin kalau dengan mukadimahnya Undang-Undang Dasar Negara UUD 45 mungkin bisa jadi umurnya lebih lama UUD 45 dibandingkan dengan Piagam Madinah. Nah itu kira-kira seperti apa? Pemahaman seperti itu kan juga mungkin perlu ya karena saya background-nya juga bukan dari ilmu sosial ya, tapi sejauh mana Piagam Madinah itu disepakati oleh komunitas kira-kira gitu ya, oleh Madinah sendiri, dan seberapa lama konstitusi itu juga dijadikan sebagai dasar dari relasi antar individu di dalam sebuah komunitas tersebut. Matur nuwun. Langsung itu Mas. Monggo mungkin langsung. Iya. Ini alhamdulillah saya bisa dipertemukan dengan teman-teman lama ya. Sudah puluhan tahun ya Mas. Ini alhamdulillah. Ini tinggal di mana Mas sekarang Mas? Saya di daerah utara Perumahan Candi Kebang. Oh iya. Ini nanti tolong WA ke saya. Saya pengen nyambung ya, karena ini yang lama sekali nih. Saya alhamdulillah bisa ketemu. Ya, pertanyaan yang ini mengajak kepada kita semua ya sebetulnya, berjuang bagaimana bisa kehidupan masa Rasulullah itu bisa dicontoh, bisa kehidupan bernegara
beliau juga bisa dilaksanakan dalam kehidupan di luar Madinah. Termasuk mestinya di Saudi sendiri kalau mau mengambil pelajaran luar biasa ini dihidupkan kembali ya masa-masa kejayaan, karena jaminan masyarakat terbaik itu tidak ada lain kecuali masyarakat zaman Nabi dan para sahabat sebetulnya ya. Itu sudah dinyatakan oleh Allah sendiri. Ya, saya kira memang Piagam Madinah menjadi tidak panjang umurnya ya karena sebetulnya kepentingan perjuangan kepentingan dari kelompok politik yang mereka juga menginginkan kekuasaan itulah yang kemudian mengambil jalan sendiri-sendiri. Ada yang menggunakan jalan kekuasaan gitu ya. Oleh karena itu paling tidak ya Piagam Madinah itu masa berlaku, masa waktunya ya sepanjang Rasulullah berkuasa dalam memimpin negara Madinah itu ya. Jadi karena kalau kita memperhatikan seterusnya itu tatanan dan juga kehidupan paling tidak sesudah masa Ali ya, sesudah masa Ali itu memang sudah tidak banyak yang mengindahkan tatanan-tatanan yang dipancangkan, ditanamkan oleh Nabi dan dengan konstitusi Piagam Madinahnya itu. Sehingga bagi kita ya, saya kira sampai sekarang, mari kita juga menawarkan ya, mensosialisasikan ya, bahwa nilai-nilai Piagam Madinah bisa menjadi satu konstitusi, menjadi instrumen ya, dalam pengelolaan negara. Jika negara itu adalah negara yang plural ya, itu bisa mengambil pelajaran sebuah kehidupan yang mencontoh era Nabi dengan konstitusi era Nabi juga. Konstitusi era Nabi. Jadi termasuk Indonesia, saya kira kita sudah mempunyai Undang-Undang Dasar 45 yang mirip ya, memberi perlindungan kepada siapa saja, kepada siapa saja. Hanya saat ini saya kira kita ini penerapannya Indonesia saat ini sering tidak. Kita ini kan mestinya melindungi kepada siapa saja, dasarnya adalah keadilan ya, bukan melindungi yang mayoritas dan juga bukan melindungi yang minoritas, mestinya melindungi siapa saja, setiap jiwa yang ada di Indonesia ya, setiap jiwa yang ada di Indonesia dengan dasar kepada keadilan. Jadi mayoritas pun kalau tidak genah ya harus ditegakkan. Minoritas pun kalau memang dia tidak berkomitmen ya harus ditegakkan. Jangan atas dasar minoritas kemudian harus dilindungi apapun dia, seperti apapun dia dilindungi. Ya, di saat ini kan sekarang yang kita rasakan kan seperti itu di Indonesia. Kenapa menjadi banyak problem? Karena orang-orang yang dari minoritas yang melakukan pelecehan, kemudian melakukan ketidakadilan, penodaan dibiarkan, itu saya kira juga sumber ketidakbaikan ya, ketidakadilan. Saya kira begitu Mas Romdoni. Ini ternyata juga ada teman saya Bu Supri ini ya, ini dari Purbalingga ini saya baca ini. Jadi Bu Supri ini dari Purbalingga, jauh sekali ya. Terima kasih Bu Supri. Baik, terima kasih Pak Suharno. Ada lagi Bapak Ibu sekalian pertanyaan, mungkin komentar, tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Pak Suharno tadi?
Pak Cukup. Soeharno, jadi secara formal tidak pernah ada ya semacam pembatalan deklarasi pembatalan Piagam Madinah itu? Kayaknya yang saya tahu itu mati perlahan-lahan, ditinggalkan perlahan-lahan ya. Secara resmi tidak berlaku itu kok enggak, saya belum dengar itu ya. Dalam kajian Republika yang saya ikuti itu juga tidak ada itu. Baik. Monggo nanti sama-sama dilacak ya nanti. Kalau terkait dengan profetiknya mungkin jadi apakah suasana komunitas atau masyarakat pada saat itu juga melihat figur Rasulullah ya? Wah, Rasulullah sudah meninggal ya, berarti mungkin ini bayangan saya saja, mungkin Piagam Madinah sudah tidak lagi menjadi prioritas, kira-kira seperti itu. Ya, dianggap Piagam Madinah itu bagian dari Rasulullah ya, sehingga ya Rasul sudah tidak ada ya sudah. Ya. Baik. Tapi sesudah itu apakah ada semacam piagam lain seperti Piagam Madinah, Pak Harno? Mungkin dalam masa kepemimpinannya Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau mungkin juga pemimpin-pemimpin sesudah itu? Jadi masa-masa sahabat ya, itu sebetulnya mereka masih meneruskan era kepemimpinan Rasulullah ya. Hanya memang kemudian telah terjadi pertumpahan darah, perebutan kekuasaan di sesudahnya sudah era Ali dan sebagainya itu menjadi sudah tidak terurus itu. Jadi sepertinya sudah tidak melangsungkan itu kembali dalam kehidupan bernegara. Baik, terima kasih. Ada Bapak Ibu sekalian, silakan. Kami persilakan kalau ada pertanyaan, komentar, tanggapan. Sudah waktu saya kira satu lagi lah. Pak Arno, nun sewu. Silakan, Mas Wada. Itu konstitusi negara diganti dengan apa setelah Piagam Madinah? Apa ada muncul nggak konstitusi baru gitu yang mengatur kira-kira gitu? Ya. Kalau dalam kehidupan, nah ini mestinya yang paling merasa berkepentingan atas itu mestinya Saudi ya. Hanya Saudi sendiri ternyata juga sudah tidak melakukan berjalan di atas konstitusi itu ya. Jadi saya tidak tahu apakah di belahan-belahan wilayah negara yang lain itu ada yang menjalankan konstitusi Piagam Madinah itu atau tidak, tapi sepertinya sudah tidak ada. Jadi kita ini menjadi kehilangan obor, tidak bisa melangsungkan nilai-nilai baik dalam sebuah konstitusi yang bisa melindungi berbagai komponen pluralitas itu dalam kehidupan ya. Karena ya tadi mungkin menganggap bahwa piagam itu adalah kan dibuat oleh Nabi, jadi Nabi sudah tidak ada ya sudah ditinggalkan saja itu ya. Jadi sebetulnya yang penting kita cerna adalah nilai-nilai. Kita menginstrumentasi kehidupan bernegara, mengambil nilai-nilai yang diterapkan Piagam Madinah itu mestinya yang bisa kita ambil pelajaran ya. Bukan ketika Rasul sudah meninggal kemudian itu aturan ditinggalkan, itu tidak ya mestinya. Jadi itu saya kira Mas Wada ya. Siap. Artinya kalau prinsip nilai-nilai di Jawa pun sebenarnya ya ada kerajaan apa dulu Kalingga itu juga prinsipnya juga keadilan juga ya sebenarnya. Artinya konsep-konsep itu sudah dibawa juga ke bumi Nusantara ini. Cuma kembali lagi kepada pelakunya ya, ketika nilai-nilai itu juga sudah masih diyakini bahkan dikonstitusikan, tapi tergantung ya siapa pelakunya dan siapa masyarakatnya, itu kan kembali ke situ lagi berarti ya. Ya, nggih. Siap. Nuwun. Terima kasih ini ada ternyata banyak
murid saya ini ya. Ada Awang ya, ada teman-teman yang lain. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi diskusi yang sangat menarik gitu bersama Bapak Dr. Soeharno tentang Piagam Madinah. Dan sayang sekali karena waktu sudah menunjukkan pukul 6.30 dan kita mencoba untuk mentradisikan tepat waktu, tepat mulai, tepat selesai begitu, maka mari apa boleh buat ya, kita harus mengakhiri sesi ini gitu. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam kitab Kajian Islam Ilmu Pengetahuan dan Peradaban berikutnya dalam pekan depan insya Allah kita akan bersama dengan Profesor Syamsul Hadi dengan topik tentang bahasa Arab sebagai ilmu alat untuk memahami Islam. Nah, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Soeharno yang telah berkenan berbagi ilmu pada kesempatan pagi hari ini, dan juga kepada semua Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir pada meramaikan acara kitab hari ini. Kita ketemu lagi, semoga semua kita selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramadan ya nanti. Oh, nggih. Terima kasih.